Shalom, pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dibaharui oleh firman Tuhan untuk pagi hari ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam Quran firman Tuhan, saya ajak kita semua untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan bekerja, Tuhan ada di setiap rumah tangga kita, dalam setiap hati kita. Kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Kemenangan terjadi di
di setiap hati kami ya Tuhan. So kami percaya bahwa Engkau memberikan kemenangan ini bukan dasar perbuatan kami, tetapi Engkau yang memulihkan kami. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, menyembah Engkau, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian, hormat hanya bagi nama-Mu saja. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya oleh anugerah Tuhan, setiap kami yang menonton acara ini, kami penuh dengan kemenangan dari Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang memberikan kemenangan itu, dan Engkau yang melepaskan hidup kami dari setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami mau dipenuhi oleh kebenaran Firman. Berbicara Tuhan bagi kami, urapan Allah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari yang indah, yang sungguh luar biasa, kita diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita melakukan seluruh aktivitas hidup kita di hari yang indah ini, kita akan diperlengkapi sedikit oleh kebenaran firman Tuhan sebagai bekal dalam hidup kita. Hari ini kita akan berikan judul menguasai diri kita atau mendisiplinkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Bilangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-41. Saudara kalau sudah menemukan, saya akan membacakan buat kita sekalian pagi hari ini. Jumpai peringatan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai punca itu haruslah dibubuk penampung kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintah Tuhan dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allah. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Allah yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi bagian hidup Allah, maka kita haruslah seyogianya lah kita harus menguasai diri kita, mendisiplinkan diri kita di hadapan Allah. Supaya apa? Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui hambanya Nabi Musa, supaya bangsa itu boleh tetap selalu mengingat, menaruhkan hatinya selalu terpaut kepada Tuhan, walaupun banyak halangan, banyak tantangan, tapi mereka harus menaruh harapan, menaruh hati, tambatan hatinya kepada Tuhan. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup mereka ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ada banyak kegagalan yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi
Tapi satu hal yang mau saya katakan kepada kita sekalian, bahwa mereka mau berbalik ke jalan-jalan Tuhan. Kenapa? Karena mereka mau menguasai dirinya supaya mereka tetap berpaut kepada Tuhan. Olehnya mereka beroleh kasih karunia Tuhan. Itulah sebabnya bangsa Israel bisa menduduki tanah Kanaan yang walaupun menurut pikiran manusia mereka seharusnya tidak dapat mencapai. Karena apa? Karena dalam perjalanan menuju sana ada banyak tantangan yang mereka hadapi dan ada banyak permasalahan yang terjadi. Tapi oleh karena anugerah Tuhan yang ada dalam hidup mereka, mereka bisa mencapai tanah Kanaan yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup. Demikianlah hidup kita, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Sebagai orang-orang yang percaya, kita harus menguasai diri kita. Tidak lagi kita menuruti hawa daging kita, tidak lagi kita menuruti hawa nafsu daging kita, tidak lagi menuruti keinginan daging kita, tidak lagi menuruti pikiran kita yang sia-sia. Tapi kita harus menuruti kehendak Allah dalam hidup kita. Karena kita sudah diberikan keselamatan, sudah ditebus oleh Tuhan, diangkat menjadi bagiannya Allah. Artinya hidup kita miliknya Tuhan sepenuhnya. Tuhan sudah menebus hidup kita. Kita harus menaruh hati kita, menaruh tambatan hidup kita kepada Tuhan, menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup kita. Bapak Saudara, saya percaya dalam perjalanan hidup ini ada banyak hal yang harus kita hadapi, ada banyak hal yang pasti kita hadapi. Tapi saya mau katakan, jangan khawatir, jangan takut, dan jangan buat harapanmu terhadap Tuhan melenceng, tapi tetaplah berpaut kepada Tuhan. Masalah boleh terjadi seperti saat ini, keadaan ekonomi tergoncang, mungkin engkau mengalami frustrasi karena ekonomi mengalami goncangan, anak-anak mulai melenceng. Tapi saya mau katakan, jangan jadikan itu sebagai batu sandungan buat kamu, tapi jadikan itu sebagai batu loncatan untuk engkau lebih hebat lagi dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini, mari kita bersama-sama tetap berpegang teguh di hadapan Tuhan. Masalah boleh ada, semua terjadi, dunia boleh berubah, bahkan saudara kita ataupun orang yang terdekat dari hidup kita, dalam hidup kita boleh berubah. Tapi saya mau katakan, jangan berubah, hatimu jangan berubah terhadap Tuhan. Dialah yang telah membebaskan hidupmu, Dialah yang telah memberikan keselamatan kepadamu, Dialah yang memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kita. Tetaplah pegang Tuhan itu, jangan lepaskan, karena Dialah segalanya dalam hidup kita. Dia akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Jangan pernah katakan, aku sudah tidak sanggup. Jangan katakan, hamba Tuhan hanya bisa berbicara. Saya juga mengalami apa yang saudara alami. Karena apa? Kita semua sama. Dalam situasi seperti ini kita semua sama. Semua mengalami. Tidak ada terkecuali. Tapi saya mau katakan, sebagai pengalaman hidup saya harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhanlah jaminan dalam hidup saya. Dia yang memberikan sukacita kepada saya. Ketika kita berpegang teguh di hadapan Tuhan, ketika kita berpegang terhadap firman Tuhan, seperti dikatakan Mazmur pasal yang ke-1, ayat yang kedua dan yang ketiga. Orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang tidak pernah layu, tapi menghasilkan buah pada musimnya. Bapak saudara kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu peganglah firman Tuhan, teguhkan hatimu, jangan tawar hatimu karena keadaan, jangan tawar hatimu, tapi berpeganglah teguh kepada Tuhan, sebab Dialah hidup kita. Mulai hari ini disiplinkan dirimu, mulai kuasai diri. Jangan lagi engkau ikuti keinginan daging. Kalau kita mengikuti daging, tidak ada habisnya, saudara. Keinginan daging itu begitu bergairah, begitu luar biasa geloranya, tapi itu akan membawa kepada kematian. Kematian bukan saat ini saja, tapi kematian yang kekal, di mana kita tidak dapat melihat kasih karunia Tuhan lagi sana. Oleh sebab itu, lewat pagi hari ini, harapan saya kita tetap berpaut kepada Tuhan. Kita bisa menguasai diri kita,
mendisiplinkan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Dunia boleh bergelora, saya mau katakan kepada kita, dunia tidak akan kita miliki untuk selama-lamanya. Dikatakan dalam firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya tidak akan pernah berlalu. Artinya, ketika kita ada bersama dengan Tuhan, berarti kita juga tidak akan pernah berlalu. Karena ketika kita berlalu dari dunia ini, kita akan kelak bersama-sama dengan Dia di keabadiannya. Amin, Bapak Saudara. Oleh sebab itu tetaplah pegang harapanmu di hadapan Tuhan. Kuasai dirimu. Kalau mulai timbul keinginan dagingmu, keinginan pikiranmu seperti apa yang terjadi atas bangsa Israel ketika mereka mengingat akan hidup mereka di tanah Mesir, mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai berkata, "Oh Tuhan, apakah Engkau ingin membawa kami dari tanah Mesir untuk membunuh kami di padang gurun? Apakah sampai mereka ingin melempari Musa?" Tapi mereka mau berbalik dari jalan-jalan mereka dan mengikuti kehendak Allah. Demikianlah hidup kita, Bapak Saudara. Jangan lagi kita mengikuti diri kita. Kuasai. Mulai hari ini, kuasai dirimu. Katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan pakai. Aku mau tetap berpegang teguh di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam Yohanes, setiap cara yang tidak berbuah, setiap cara yang tidak melekat di pohonnya akan ditebang dan dibakar. Di sanalah terdapat ratapan kertas gigi. Bapak Saudara, sungguh sadis. Tapi saya mau katakan, saya tidak ingin menakut-nakuti Bapak Saudara, dan saya tidak ingin menjatuhkan harapan Bapak Saudara. Tapi saya mau katakan kepada kita, tidak saatnya lagi kita untuk bermain-main. Tidak ada lagi saatnya kita untuk mengikuti keinginan daging kita. Tidak ada saatnya lagi kita mengikuti keinginan dunia. Kita harus mengikuti keinginan daging Tuhan. Nah, kita harus mengikuti hasratnya Allah, mengikuti kemauannya Tuhan. Amin. Pagi hari ini, mari kita bersama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan kepada dirimu, aku mau bangkit Tuhan. Aku mau berdiri di hadapan Allah. Aku mau meletakkan seluruh harapanku, dan aku mau meletakkan seluruh hasrat hidupku, keinginan dagingku, keinginan pikiranku, keinginan seluruh yang ada dalam hidup. Oleh sebab itu, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, doa saya kepada saudara supaya kita tetap berpegang teguh di hadapan Tuhan, mengasih diri kita. Amin. Hari ini mari kita melakukan seluruh aktivitas kita di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan kami yang sungguh luar biasa. Kami mau berpegang kepada Tuhan, dan kami mau meletakkan seluruh hidup kami, harapan kami, pikiran kami, hasrat hidup. Kami mau mematikan itu seluruhnya dan mau menaruh harapan Tuhan, pikiran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini hidup kami. Berkati semua umat Tuhan yang mendengarkan pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera bagi mereka semua. Untuk kita semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, yang memberkati kita, mengajarkan kita untuk mendisiplinkan diri sebagaimana bangsa Israel didisiplinkan oleh Allah. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang melihat, menonton, bahkan yang mengikuti acara ini akan terberkati melalui firman Tuhan. Dan saya juga rindu kita mengikuti, tetap setia dalam pelayanan renungan pagi ini, dan tetap ikuti kami karena kami akan memberkati saudara setiap paginya melalui perenungan pagi dan firman Tuhan, dan kita akan bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.